Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz 2025 hari kedua. Dan langsung saja berikut inilah klasemen sementara di hari kedua kawan. Masih ada nama tim MDG1 memimpin turnamen ini dengan 13 poin. Diikuti Hexamin Chess Team dengan 13 poin yang sama. Nah, kedua tim teratas ini baku hantam di babak ke-8 kawan. Nah, tim MDG1 kalah oleh tim Hexamin Chess dengan skor 4-2. Tim Hexamin ini dipimpin oleh Levon Aronian. Cuma di babak 8 dia tidak diturunkan kawan. Ada Leonard Dominguez, ada Anish Giri, ada Vidit, ada Divya Deshmah, asal India juga. Sedangkan tim MDG1 ini diperkuat Arjun Erigaisi, Pentala Harikrishna. Arjun sejauh ini hanya bermain 7 babak, admin nggak tahu babak berapa dia nggak diturunkan. Ya, melihat list gamenya dia hanya bermain 7 babak kawan. Papan 1 Hexamin menang. Game antara Mursin versus Arjun Erigaisi. Game inilah yang akan kita bahas kawan. Papan 2 Leonard Dominguez mengalahkan Penta Harikrishna. 2 papan lainnya berakhir remis. Satu-satunya kemenangan yang didapat oleh tim MDG1 pada papan terakhir, yaitu papannya Atarfah Tayade versus David Muradian. Oke, tanpa babi bu lagi, kita ke papan permainan yang kita ulas ini dari Volodar Mursin versus Arjun Erigaisi di papan 1 babak ke-8. Volodar Mursin merupakan juara dunia Rapid tahun lalu kawan. Dia menghadapi raksasa catur dunia Arjun Erigaisi yang merupakan salah satu pemain kuat saat ini kawan, asal India. Mereka bermain dengan Giocho Pianissimo. Dari pembukaan Italia, pertahanan 2 kuda, dilanjut pion D3, gajah C5, Giocho Pianissimo. Beberapa langkah berikutnya mereka menggunakan langkah-langkah teori. Nah, di sini yang agak sedikit berbeda. Yang paling banyak di posisi ini gajah tarik mundur ke petak B3, pion H3 jadi langkah-langkah favorit. Ini juga masih langkah teori di pembukaan seperti ini yang biasanya hitam paling suka bermain dengan pion A kawan, pion A6, pion A5 langsung. Gajah B6 dipilih oleh Arjun Erigaisi. Gajah tarik mundur ke petak B3 untuk menghindari jangkauan kuda yang ingin menyerang gajah kawan. Jadi dia punya tempat untuk mundur langsung petak C2 jika ada serangan kuda. Juga mungkin ada opsi buat kuda ke C4 menyerang gajah sniper ini. Jadi kuda E7 lanjut Arjun Erigaisi, kuda C4 ini langkah-langkah umum dalam pembukaan Italia, walaupun sudah keluar dari teori pembukaan Italia kawan. Kemudian kuda G6 dan kebanyakan pion H3, benteng E1 akan dilanjutkan oleh putih, mungkin pion A4 juga. Volodar Mursin tidak ingin Arjun punya sniper. Caplok, cop. Ambil balik, artinya dia membuat Arjun mempunyai lajur A semi terbuka. Pion H3, pion H6, kontrol petak G masing-masing kawan. Kemudian ada gajah C2. Gajah E6 menarget pion A2 dan di sini benteng E1 melepaskan pion. Pion A3 juga salah satu solusi agar pion ini nggak jatuh. Mungkin dia ingin sedang menjebak gajah, kalau berani ambil mungkin dia akan bermain dengan pion B3. Tapi ini salah satu opsi terkuat menurut engine untuk langsung ambil pion A2. Tapi Arjun atau kita mungkin nggak suka ya dengan posisi gajah yang posisinya kayak gini. Nggak nyaman. Oke, Arjun memilih dengan langkah pion B5. Sebelum caplok pion. Akhirnya pion A3 dimainkan oleh Mursin. Pion C6 lanjut Arjun, sekarang dobrak petak pusat dengan pion D4, tantangan ditolak menteri C8, kombinasi baterai gajah menteri mengincar pion H3, dan engine menyarankan kuda ini ke petak H2 kawan. Mungkin nanti diikuti benteng E8, atau menteri ke E2 juga bagus, nanti mungkin diikuti menteri C7. Tapi di sini melangkah gajah E3 melanjutkan pengembangan cukup normal dan seperti terlihat garis biru yang ditunjukkan oleh Stockfish, sudah saatnya rudal diluncurkan. Tapi Arjun sepertinya ragu. Arjun di sini memilih dengan langkah benteng E8. Dalam permainan cepat rapid seperti ini kawan, melakukan pengorbanan macam gini, kompensasi yang didapat oleh hitam hanya 2 pion dan tempo menyerang. Tentu saja kuda juga bisa dibawa nanti ke sana ke situ kawan mendukung. Cuma
Putih juga beberapa langkah berikutnya akan mudah mengantisipasi langkah seperti ini. Dalam permainan cepat yang biasanya menggunakan pemikiran taktikal, baku hantam kawan, positionnya jarang dihitung, tentu ini akan membuat pemain ragu. Kecuali dalam permainan klasikal yang punya kontrol waktu banyak kawan, mungkin Arjun akan berani membuat langkah pengorbanan seperti ini. Karena keunggulan sementara tidak begitu jelas buat hitam. Butuh beberapa langkah lagi untuk mendapatkan kejelasan posisi kawan. Jadi Arjun mungkin karena seperti itu dia ragu untuk meluncurkan gajah ambil pion H3. Jadi benteng E8, sekarang kuda D2, lanjut Mursin, mungkin persiapan dengan pion F-nya kah? Tapi peta F4 masih cukup kuat, ada kuda, ada pion. Di sini Menteri C7, lanjut Arjun dan Mursin melangkah gajah D3, menarget pion yang di sini mungkin siap dorong maju pion A4. Benteng A8, pion A4, kemudian di sini diladeni pion B pukul pion A4, benteng ambil balik menggunakan menteri sedikit lebih baik kawan. Oke, memilih benteng ambil pion A4, kemudian pion D5. Diterima oleh Mursin dengan pion E pukul pion D5, sekaligus juga membuka akses snipernya kawan. Kuda ambil balik, gajah meluncur sikat kuda G6, ambil balik. Sepertinya Raja Hitam mempunyai tempat yang cukup nyaman ya. Nanti bersembunyi di 3 pionnya ini kawan. Ada ruang yang bisa diisi oleh Raja ke petak H7. Dan Mursin melangkah kuda F3. Menyerang pion, pion dorong maju. Kuda mundur lagi ke D2. Menyerang pion yang di sini. Dan gajah F5. Pertahankan posisi pion. Kuda F1 atau menteri ini bergerak ke petak B3, pin kuda kawan salah satu opsi juga. Oke, kuda ke F1 siap dibawa nanti ke petak G3 menyerang gajah. Da pion G5, kuda G3, gajah G6, menteri keluar G4, ada menteri F7 siap menyerang menteri dan menteri bisa terjebak. Menteri mundur ke E2, ada kuda F4, menteri geser menghindari serangan dan bersama gajahnya mengincar kuda F4. Di sini benteng angkat naik ke D6 oleh Arjun dan Mursin melangkah benteng A5. Pion C5 ditawarkan. Tidak berani ambil. Geser benteng doubling di lajur A. Kalau diambil ada kuda D3. Jadi geser benteng ini terlebih dahulu. Nah, pion C pukul pion D4. Gajah yang ambil balik kawan. Kemudian Raja H7. Benteng A8 menentang pertukaran cop dan menteri D5. Menteri E3. Ada menteri B5 mengincar pion B4. Menteri D3 menantang pertukaran. Ditahan oleh Mursin dengan benteng C8. Persiapan kawan, harus berhati-hati baris kedua ya. Di sini kuda D5. Opsi yang lain pion H5. Oke, dengan kuda D5, menteri ke E1 untuk perkuat posisi pionnya juga. Nah, benteng D7 untuk menjaga baris ke-7. Masih ada kuda tadi ya, masih cukup kuat kontrol petak C7. Opsi yang lain bisa ambil kuda ini kembali ke petak F4 kawan. Kalaupun ada benteng ke sini mengincar pion yang di sini. Nah, manuvernya ke sini, jaga serang. Oke, dengan benteng D7 langsung dimanfaatkan Mursin menteri A1. Ada pion E3, cop, kemudian menteri A8. Harus berhati-hati potensi skakmat jadi gajah F7. Benteng tetap skak, raja maju. Nah, di sini kawan menteri A7 mengincar kuda. Ada opsi lainnya juga melangkah raja H2 ataupun kalau ingin remis seperti ini meluncur. Ambil menteri F8 cek. Kalau ke sini skakmat 1 langkah. Kalau bergerak ke peta F6 maka bisa disusul benteng skak. Raja mungkin bergerak ke peta E5 dan banyak opsi melakukan skak di sini. Di sini nanti diuber-uber bisa remis kawan. Memilih dengan menteri A7 mengincar kuda lari. Kemudian menteri B8 dan kuda F4. Gajah sekarang top pion G7. Raja ambil, menteri F8 seperti tadi kawan, benteng ambil, kuda blokade. Dan di sini kuda H5 cek.
Seperti yang ditunjukkan garis biru, Raja E6 langkah terkuat. Kontrol waktu di langkah ke-48 ini sudah mulai mepet. Arjun kehilangan fokus, salah langkah, Raja F5 blunder. Dengan Raja bergerak ke sini kawan, kalau ada kuda melakukan skak kayak gini, ya tinggal bergerak ke F6 lagi atau ke E5 lagi. Nah, kalaupun ada skak di sini, kalian bisa blokade dengan menteri bisa. Ini langkah terkuat. Skak lagi, kalian bisa lari ke peta D6 dan masih aman raja kalian. Dengan lari ke peta F5 kawan, ini juga ada jangkauan pion yang bisa bermain. Tapi belum saatnya bermain dengan pion. Main dengan menteri C5 cek. Blokade dengan kuda tadi pilihan terkuatnya kawan. Kalaupun ada pion G4 cek, di sini raja lari ke peta E4. Tapi memang cukup repot ya, cukup repot. Coba lihat, ini benteng juga jatuh kawan. Raja akan diuber-uber dan potensi menteri juga bisa jatuh. Raja F4, menteri F2 berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, langkah kuda untuk blokade pilihan kuatnya. Tapi dengan menteri F2 cek. Raja ke E5, menteri F6 cek. Raja ke situ dikejar lagi cek. Raja ke sana, ya riwa-riwi untuk menambah increment kawan kedua pemain. Baru sekarang menteri E3 cek. Apa yang harus dilakukan? Blokadekah dengan menteri? Maka menteri pukul menteri, raja ambil balik, kuda cek, garbu benteng kawan. Jadi raja bergerak ke D6. Di sini ada garbuan. Menteri cek dulu raja H2 dan sudah tidak ada cek lagi. Benteng dalam posisi terancam kawan. Nah, raja geser, maksud saya benteng geser ke E7. Langkah kesalahan kembali. Di sini pion G4 menurut engine atau pion B5 tapi sudah dalam posisi sulit. Posisi raja berada di center sangat terbuka kawan. Oke, dengan benteng E7 menteri B6 cek. Raja keluar ke situ dikejar kuda G4 cek. Raja bergeser ke lajur D. Nah, menteri D8 cek. Arjun menyerah. Posisi menterinya kena tusuk kawan. Nah, seumpama tadi kena ceknya raja bergerak ke sini. Ambil contoh ya. Ya, menteri F6 cek. Kalian mau kemana? Ke situ. Nah, cek. Pokoknya mau lari kemana pun kena garbuan kawan. Kena garbuan. Ke sini pun langsung kena garbuan ya. Jadi dia bergerak ke center ke sana. Ditusuk juga oleh menteri. Arjun menyerah di langkah ke-60. Juara dunia Volodar Murzin mengalahkan Arjun Erigaisi. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Dan kita tunggu aksi-aksi pemain-pemain lainnya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.